Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Izin memperkenalkan diri, Praja Pratama Risaldi Alexander Wakau, NPP 351022. Asal pendaftaran Sulawesi Tengah, kelas I1, Prodi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar ilmu pemerintahan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih-Nya sehingga saya dapat menyusun makalah pengantar ilmu pemerintahan. Makalah ini berisikan pemahaman dasar dalam mendalami ilmu pemerintahan dengan beberapa sub pembahasan seperti kebenaran ilmiah, kemudian filsafat ilmu, penelitian pemerintahan, dan perkembangan pemerintahan dalam konteks reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia atau yang kita biasa sebut world class government. Makalah ini dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester untuk mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Dalam penyusunan makalah ini ditulis berdasarkan buku yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan. Di antaranya referensi buku yang saya gunakan ialah buku Metodologi Ilmu Pemerintahan dan buku Metodologi Pemerintahan karya Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Yang dimana buku ini menjadi acuan materi-materi saya yang saya gunakan dalam penulisan makalah ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI yang telah memberikan bimbingan kepada saya dan semua pihak yang telah banyak membantu. Berharap makalah dan pemaparan materi yang saya sampaikan saat ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ilmu pemerintahan merupakan studi yang mempelajari struktur, proses, dan fungsi pemerintahan serta hubungan antar sektor-sektor dalam sistem politik. Sejak zaman kuno, manusia telah berusaha mengorganisir diri melalui berbagai banyak pemerintahan, dari kerajaan hingga demokrasi modern. Konteks sejarah di era klasik, filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles mulai membahas konsep negara dan pemerintahan yang ideal. Romawi memperkenalkan konsep hukum dan republik. Di abad pertengahan, pemerintah feodal dan gereja berperan besar dalam mengatur kehidupan masyarakat. Di era modern, revolusi Amerika dan Prancis membawa gagasan baru tentang demokrasi, hak-hak individu, dan pembagian kekuasaan. Dalam definisi ruang dan lingkup, ilmu pemerintahan melibatkan studi tentang institusi pemerintahan, proses pembuatan kebijakan, dan interaksi antar pemerintah dan masyarakat. Ini mencakup analisis tentang bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan, serta bagaimana kebijakan ini mempengaruhi masyarakat. Berdasarkan teori-teori dasar, yang dimana mencakup teori negara, yaitu mengkaji asal-usul dan fungsi negara seperti teori kontrak sosial dari John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Berdasarkan teori demokrasi, menjelaskan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan bagaimana pemerintahan demokratis berfungsi. Dan juga teori birokrasi, yaitu Max Weber menjelaskan tentang birokrasi sebagai bentuk organisasi efisien untuk administrasi pemerintahan. Berdasarkan metodologi dalam ilmu pemerintahan meliputi analisis kebijakan, studi kasus, survei, dan wawancara mendalam. Penelitian juga sering menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi,
sosiologi, dan ilmu politik. Relevansi dan signifikansi studi tentang ilmu pemerintahan penting untuk memahami bagaimana negara bekerja dan bagaimana kebijakan dapat dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan ini membantu dalam mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan publik serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan ini kita bisa memahami pentingnya ilmu pemerintahan dalam membentuk dan memperbaiki sistem pemerintahan yang ada, serta bagaimana studi ini dapat berkontribusi dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun, ada beberapa masalah yang ingin saya bahas. Di antaranya, yang pertama, apa yang menjadi pemahaman dasar dalam mendalami pengantar ilmu pemerintahan? Yang kedua, apa hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan kebenaran ilmiah? Yang ketiga, jelaskan hubungan antara pemahaman ilmu pemerintahan dengan filsafat ilmu. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan penelitian pemerintahan. Dan yang kelima, hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan pemerintahan dalam konteks reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia atau world class government. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu yang pertama yaitu memahami dasar-dasar pemerintahan, yang dimana memberikan pengetahuan tentang struktur, fungsi, dan dinamika pemerintahan. Ini mencakup pemahaman tentang berbagai bentuk penelitian seperti monarki, republik, dan demokrasi, serta bagaimana mereka bekerja. Yang kedua, mengenal teori-teori pemerintahan, yang dimana mengajarkan teori-teori utama yang membentuk dasar pemikiran tentang pemerintahan, seperti teori negara, teori demokrasi, dan teori birokrasi, yang dimana ini membantu mahasiswa memahami berbagai perspektif dan pendekatan studi pemerintahan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan analisis, yang dimana mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis tentang isu-isu pemerintahan. Ini termasuk kemampuan untuk menganalisis kebijakan publik, pemahaman dinamika politik, dan mengevaluasi efektivitas tata kelola pemerintahan. Yang keempat, mempersiapkan karir dalam pemerintahan, membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkarir dalam bidang pemerintahan, administrasi publik, dan kebijakan publik. Ini mencakup pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan, manajemen publik, dan layanan publik. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya partisipasi publik dalam proses pemerintahan dan mendorong mereka untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik dan masyarakat. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, pengantar ilmu pemerintahan bertujuan untuk membentuk individu yang berpengetahuan, kritis, dan siap berkontribusi positif dalam tata kelola pemerintahan. Pemahaman dasar dalam mendalami pengantar ilmu pemerintahan. Yang pertama, ciri-ciri ilmu yang menjelaskan pemerintahan adalah sebuah ilmu, yaitu pemahaman dasar seperti yang pada umumnya ialah kemampuan untuk mengerti, yang pada artinya pemahaman dasar dalam mendalami pengantar ilmu pemerintahan ialah kemampuan untuk mengerti tentang pengantar ilmu pemerintahan itu sendiri, atau kemampuan untuk menangkap makna dari ilmu pemerintahan itu sendiri yang menjadi dasar atau landasan
sebelum kita masuk ke dalam pemahaman yang lebih mendalam akan ilmu pemerintahan. Karena tanpa dasar yang kokoh akan suatu pemahaman itu dapat membuat kita kesusahan ke depannya. Karena dasar konsep kita akan mudah goyah akibat landasan kita yang tidak kuat, sehingga kita mudah terombang-ambing oleh berbagai pemikiran-pemikiran yang beredar yang bisa saja bersifat negatif dan menyesatkan. Kajian tentang metodologi ilmu pemerintahan termasuk dalam tataran filsafat ilmu. Oleh karena itu, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut, perlu terlebih dahulu kita mengenai pengertian dan ciri-ciri ilmu, sehingga akan diperoleh kesamaan titik pandang. Dari berbagai buku yang membahas mengenai filsafat ilmu, diperoleh penjelasan bahwa dari waktu ke waktu ternyata makin sulit untuk membuat definisi tentang ilmu secara tepat. Sebab ilmu telah berkembang secara cepat dan perkembangannya tidak pernah mengikuti sebuah garis lurus. Menurut Van Persen, ilmu tidak berkembang secara berkesinambungan dalam suatu ruang lingkup netral, melainkan tersendat-sendat, terbina oleh motif-motif ideologis. Menurut Hoover, ilmu adalah seperangkat aturan dan bentuk guna penelitian yang diciptakan oleh orang-orang yang menghendaki jawaban yang handal. Sedangkan puja winata berpendapat bahwa ilmu adalah suatu deskripsi data pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rumus-rumus yang sederhana. Pada sisi lain, Van Persen mengemukakan bahwa ilmu bukan abstraksi lagi, tetapi kesatuan metode yang melingkupi segala-galanya, dan dalam kesatuan itu setiap ilmu memperoleh tempatnya. Jadi, dari pendapat di atas dapat diturunkan esensi tentang pengertian ilmu, yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama, ilmu itu berisi deskripsi data pengalaman. Yang kedua, tersusun secara metodis dalam rumusan yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, diciptakan secara sengaja untuk memperoleh jawaban yang handal mengenai persoalan alam dan sosial. Di dalam wacana umum, istilah ilmu atau science dan pengetahuan atau knowledge seringkali dipertukar tempatkan. Secara sederhana, dapat dikemukakan bahwa setiap ilmu adalah pengetahuan, sedangkan setiap pengetahuan belum tentu merupakan sebuah ilmu. Sebab ilmu adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan pengetahuan lainnya. Dalam buku Metodologi Ilmu Pemerintahan karya Profesor Dr. Fernandes Simangunsorg SSTP SAP MSI dikatakan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan mungkin diketahui oleh manusia. Pengetahuan sifatnya sangat luas karena mencakup segala sesuatu yang bersifat empiris maupun yang bersifat non-empiris. Sebagai contoh, santet, teluh, atau ilmu hitam lainnya adalah pengantar tentang bagaimana manusia mengalami cara-cara untuk menghancurkan tubuh. Tetapi sampai saat ini pengetahuan tersebut belum memasuki kategori sebagai ilmu, karena belum ada yang meneliti secara akademis dan secara sukarelawan.
Dalam buku Metodologi Ilmu Pemerintahan, karya Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI, dikatakan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan mungkin diketahui oleh manusia. Pengetahuan sifatnya sangat luas karena mencakup segala sesuatu yang diketahui manusia maupun yang mungkin diketahui pada masa yang akan mendatang, baik yang bersifat empiris maupun yang bersifat non-empiris. Sebagai contoh, santet, teluh, atau ilmu hitam lainnya adalah pengetahuan manusia mengenai cara-cara untuk menghancurkan musuh. Tetapi sampai saat ini pengetahuan tersebut belum masuk kategori sebagai ilmu, karena belum ada yang meneliti secara akademis dan kemudian menuliskannya untuk dikritisi oleh kalangan luar. Pada sisi yang lain, ilmu adalah bagian dari pengetahuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki objek tertentu. Yang kedua, bersifat empiris. Yang ketiga, memiliki metode tertentu. Yang keempat, sistematis. Yang kelima, dapat ditransformasikan. Dan yang keenam, bersifat universal dan bebas nilai. Jadi, dapat diartikan bahwa pemerintahan adalah sebuah ilmu dikarenakan memenuhi ciri-ciri di atas yang bisa memberikan dasar bahwa pemerintahan adalah sebuah ilmu. Karena pemerintahan sendiri mempelajari bagaimana cara mengatur, menguasai, dan mengelola negara sebagai objek materialnya. Adapun juga ilmu pemerintahan mempelajari berbagai objek forma yang berbeda permasalahannya terkait organisasi, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan badan publik. Ilmu ini juga memiliki manfaat untuk mengurus kepentingan publik seperti aturan, fasilitas, dan pelayanan. Jika dikaitkan dengan ilmu pemerintahan, ini dapat kita lihat juga secara langsung dan kita rasakan, kita amati, bersifat terukur dan dapat diverifikasi oleh orang lain dari bagaimana pemerintahan yang ada mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kebijakan pemerintahan atau hal-hal lainnya, itu dapat langsung berdampak kepada kehidupan masyarakat yang ada, entah baik maupun buruk. Di tengah zaman sekarang, banyak metode-metode yang berkembang untuk mengembangkan keilmuan secara khusus, terutama ilmu pemerintahan, yang dimana menggunakan metode ilmiah atau scientific method, yang dimana menggunakan metode ilmiah yang merupakan perpaduan antara rasionalisme dan empirisme. Dalam buku Metodologi Ilmu Pemerintahan, karya Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI, metodologi ilmu pemerintahan adalah epistemologi dari ilmu pemerintahan, yakni metode yang membahas bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar di bidang ilmu pemerintahan. Kemudian kita membahas tentang pandangan divergensi dan konvergensi terhadap pemerintahan sebagai ilmu. Dalam ilmu pemerintahan, pandangan tentang divergensi dan konvergensi adalah hal yang cenderung dibahas oleh para ilmuwan. Karena kedua pandangan ini memiliki perspektif yang berbeda tentang bagaimana ilmu pemerintahan berkembang dan berfungsi. Saya mengutip dalam buku Metodologi Ilmu Pemerintahan karya Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI, yang dimana digambarkan bahwa hal ini menimbulkan sekat-sekat pemikiran antara masing-masing ilmu. Yang dimana pandangan divergensi menekankan bahwa ilmu pemerintahan berkembang secara berbeda di berbagai negara dan konteks budaya. Beberapa poin penting dari pandangan ini adalah: yang pertama, konteks lokal.
Ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh konteks lokal termasuk budaya, sejarah, dan struktur politik yang unik di setiap negara. Yang kedua, variasi praktik. Praktik pemerintahan dapat sangat bervariasi antara satu negara dengan negara yang lain, sehingga pendekatan yang efektif di suatu tempat mungkin tidak berlaku di tempat lain. Yang ketiga, adaptasi spesifik. Negara-negara mengembangkan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik mereka, yang mengarah pada beragam model pemerintahan. Sedangkan pandangan konvergensi sebaliknya, pandangan konvergensi lebih menekankan bahwa ada kecenderungan global menuju keseragaman dalam praktik pemerintahan. Beberapa poin utama dari pandangan ini adalah yang pertama, globalisasi. Proses globalisasi mendorong negara-negara untuk mengadopsi praktik pemerintahan yang serupa, terutama dalam hal kebijakan ekonomi dan administrasi publik. Yang kedua, standar internasional. Organisasi internasional dan perjanjian multilateral sering sekali menetapkan standar yang mendorong negara-negara untuk menyelaraskan kebijakan dan praktik pemerintahan mereka. Dan yang ketiga, teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan penyebaran informasi secara cepat memungkinkan negara-negara untuk belajar dari satu sama lain dan mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti efektif di tempat lain. Jadi, kedua pandangan ini menjelaskan tentang bagaimana ilmu pemerintahan dapat dipahami dan diterapkan, yang dimana pandangan divergensi lebih condong ke arah lokal dan variasi di dalamnya, sedangkan pandangan konvergensi mencakup lingkup global dan dengan standar internasional. Namun dalam praktik pemerintahan, kedua pandangan ini seringkali dikolaborasikan untuk menciptakan sistem yang efektif dan responsif demi memenuhi kebutuhan lokal maupun global. Lanjut, kita akan membahas pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia melalui tungku peleburan atau melting pot budaya besar dunia. Membentuk ilmu pemerintahan di Indonesia melalui konsep tungku peleburan atau melting pot budaya besar dunia berarti menggabungkan elemen-elemen penting dari berbagai budaya dunia ke dalam struktur pemerintahan Indonesia. Indonesia sendiri memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan pengaruh dari berbagai peradaban seperti India, Tiongkok, Timur Tengah, Eropa, dan banyak lagi. Dalam buku Metodologi Ilmu Pemerintahan karya Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI, dikatakan bahwa berdasarkan posisi geografisnya yang sangat strategis, yakni berada pada pusat silang lalu lintas antar samudra, Indonesia telah menjadi tungku peleburan atau melting pot dari berbagai sumber budaya tua dan besar yang ada di dunia. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia juga memiliki nilai-nilai asli bangsa yang dapat kita lihat dalam buku tertua yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan Indonesia, yaitu buku Majapahla. Indonesia diibaratkan menjadi tungku peleburan budaya-budaya besar dunia dan tua yang kemudian berpadu dengan budaya asli Indonesia yang sudah ada sebelumnya, yakni budaya suku-suku yang membentuk bangsa Indonesia sendiri. Di satu sisi, konsep ini berarti memanfaatkan berbagai sistem pemerintahan dan prinsip-prinsip dari budaya-budaya besar tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif. Misalnya, prinsip demokrasi dari Barat bisa dipadukan dengan nilai-nilai kolektivisme yang kuat dari budaya Timur. Namun, ada juga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tantangan dalam memastikan bahwa elemen-elemen budaya yang berbeda dapat berinteraksi dengan harmonis tanpa mengorbankan identitas lokal, serta hal ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berkelanjutan dengan penekanan pada dialog antar budaya dan kerjasama lintas sektor. Jadi, melalui tungku peleburan ini, Indonesia bisa terus belajar dan mengambil yang terbaik dari budaya besar dunia sambil mempertahankan esensi dan kekayaan budayanya sendiri. Ini adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan
yang membutuhkan inovasi dan adaptabilitas yang tinggi. Lanjut, kita akan membahas subbagian hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan kebenaran ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas upaya mencari kebenaran akan muncul berbagai pandangan yang bias sebagai bagian dari etos ilmu sosial. Dalam mencari kebenaran, ilmu sosial dihadapkan pada tantangan besar berupa pandangan-pandangan yang bias. Ini bukan hanya sekedar kompleksitas manusia dan masyarakat, tetapi juga karena peneliti sendiri membawa perspektif dan pengalaman mereka ke dalam masing-masing ke dalam penelitian mereka. Dalam buku Metodologi Ilmu Pemerintahan menjelaskan bahwa untuk memperoleh kebenaran, baik kebenaran ilmiah maupun kebenaran sejati, manusia berusaha mengembangkan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan objek ilmu yang bersifat empiris. Maka kebenaran yang tahu adalah ilmu yang bersifat kebenaran ilmiah, atau kebenaran yang dicari ilmu adalah kebenaran ilmiah. Seiring dengan perkembangan ilmu di dunia, teori pemerintahan pun mengalami pasang surut. Di Indonesia sendiri, ketika masa reformasi, sejumlah teori dan paradigma pemerintah yang digunakan selama ini dipertanyakan karena tidak mampu membantu menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintah yang ada. Oleh karena itu, pemahaman konsep pemerintahan harus dilihat dalam gejala yang komprehensif sesuai dengan objek ilmu pemerintahan objek ilmu yang bersifat empiris. Maka kebenaran yang dicari adalah kebenaran ilmiah. Khusus bagi ilmu sosial, Raidal mengungkapkan bahwa pendapatnya bahwa etos dari ilmu sosial adalah mencari kebenaran objektif, atau dengan kata lain, the objective truth. Upaya mencari kebenaran yang objektif tidaklah mudah, sebab objek yang dikaji ilmu sosial adalah manusia dengan segala aktivitasnya yang bersifat sangat dinamis. Dalam upaya mencari kebenaran akan muncul berbagai pandangan yang bias, karena yang pertama, pengaruh warisan dari generasi lama. Proses pembelajaran yang diterima dari orang tua, baik benar maupun salah, suka atau tidak, harus diterima. Sebagai contoh, pada tahun 1972, pada saat awal dirancangkannya program KB atau keluarga berencana di Indonesia, banyak terjadi penolakan karena pengaruh dari generasi lama yang menganggap bahwa membicarakan seks itu adalah tabu dan merupakan budaya timur. Padahal kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan kesehatan masyarakat Indonesia pada waktu itu sangat rendah, sehingga tingkat kelahiran dan kematian ibu serta anak sangat tinggi. Ditambah pula tingkat putus sekolah yang sangat besar. Keluarga di Indonesia tidak memiliki program keluarga, atau dalam kurung memiliki lebih dari 5 orang anak setiap keluarganya, yang dimana membuat ekonomi masyarakat yang sangat rendah, sehingga membuat pemerintah ataupun dari pihak pemerintah sendiri itu perlu menerapkan program KB, yang dimana ini membantu untuk menekan permasalahan yang ada dalam gejolak masyarakat pada saat itu. Begitu juga pemahaman generasi lama terhadap posisi dan perlakuan terhadap wanita di Indonesia. Butuh energi dan usaha yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah dalam meyakinkan generasi lama bahwa putri dan wanita Indonesia pada saat ini bukan hanya diposisikan sebagai mesin produksi bagi penerus keturunan semata, melainkan diberikan kesempatan kesetaraan dalam membantu ekonomi keluarga.